Sobat calon guru semuanya, baru saja secara resmi rilis surat edaran dari Pemda terbaru terkait tentang upaya mengunci data pengangkatan P3K 2024. Namun di sini nanti juga akan menjadi kabar guru bagi teman-teman yang mungkin guru honorer yang belum masuk Dapodik, atau mungkin juga tendik yang belum masuk Dapodik, honorer yang tidak masuk database BKN, mungkin juga untuk teman-teman tenaga kesehatan yang belum masuk SIS DMK. Nah, nanti setelah kita mengetahui informasinya, maka kita akan bisa mengatur nih bagaimanakah strategi untuk bisa lulus seleksi CASN tahun 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, baru saja rilis yaitu surat edaran terbaru. Inilah kita ambilkan salah satu contohnya, itu dari Kabupaten Sorolangun ya. Yang mana pada tanggal 22 April tahun 2024 ini Bapak Bupati Sorolangun ini menyampaikan surat edaran nomor 318 tahun 2024 tentang apa? Tentang penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer, teman-teman. Nah, di sini coba kita cermati dulu untuk informasi terkait tentang penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer ini. Ya, benar, adalah berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian Surat Menpan RB nomor sekian, kemudian Surat Menpan RB nomor sekian. Nah, selanjutnya untuk isi dari surat edaran ini adalah yang pertama, kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorolangun untuk memperhatikan dan juga melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya di sini ya kita ambilkan contoh dari Kabupaten Sorolangun. Tentunya ini juga akan menjadi sebuah kebijakan bagi seluruh instansi pemerintah pusat maupun juga daerah di Indonesia. Karena apa? Karena terkait tentang larangan pengangkatan tenaga honorer baru, ini adalah acuannya dari pusat, teman-teman. Dari Undang-Undang ASN, kemudian Surat Menpan RB, kemudian Surat Menpan RB nomor sekian terkait tentang status dan juga kedudukan XTHK 2 dan juga tenaga non ASN. Nah, di sini untuk inti dari larangannya itu adalah, kalau misalkan kita cek yang pertama, bahwasanya di sini dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenis, baik pengangkatan baru ataupun pergantian honorer, sesuai aturan dan juga ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi di sini sudah dilarang, teman-teman, yaitu dilarang untuk mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya. Kemudian yang kedua, yaitu diminta yaitu untuk memberdayakan tenaga honorer atau tenaga non ASN yang masih ada pada tiap perangkat daerah. Ini didasarkan pada kebutuhan real dan juga ketersediaan anggaran pada perangkat daerah, teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga, kepala perangkat daerah selalu melaksanakan evaluasi kinerja, kemudian disiplin dan juga efektivitas pelaksanaan tugas tenaga non ASN yang ada pada perangkat daerah yang dipimpin. Kemudian yang keempat, pengangkatan honorer atau sejenisnya ini bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dapat berakibat pada pemberian sanksi dan menjadi objek temuan pemeriksaan internal maupun juga eksternal dan menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah yang bersangkutan. Nah, di sini kita bisa lingkari untuk poin nomor 4 ya. Kita lanjutkan yang kelima, menyampaikan ketentuan surat edaran tentang penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer kepada unit kerja atau unit pelaksana teknis di lingkungan satuan kerja masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, ini adalah dari surat edaran terbaru dari Kabupaten Sorolangun ya. Ini adalah sebuah aturan yang mana di sini penegasan bahwa untuk saat ini sudah tidak boleh mengangkat tenaga honorer baru. Nah, kalau misalkan nanti dari perangkat daerah itu memerlukan tenaga, itu diminta untuk memberdayakan tenaga honorer yang sudah ada. Seperti yang kita ketahui bahwa tenaga honorer yang saat ini diakui itulah merupakan yang hasil pendataan non ASN tahun 2022 yang sudah finalisasi, yang jumlahnya ini adalah 1,7 juta non ASN, teman-teman. Nah, dan juga di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk seleksi di tahun 2024 ini difokuskan yaitu untuk penuntasan tenaga honorer yang terdaftar di database BKN yang jumlahnya 1,7 juta, yang merupakan di sinilah amanah dari pasal 66 Undang-Undang ASN yang di sana adalah mengatur
penataan pegawai non-ASN alias tenaga honorer di lingkungan pemerintah ini kan wajib diselesaikan ya, yaitu paling lambat ini pada bulan Desember tahun 2024. Mengapa di sini tidak boleh untuk mengangkat tenaga honorer baru? Dikarenakan di sini difokuskan untuk seleksi P3K di tahun 2024 untuk menuntaskan tenaga honorer yang masih ada. Nah, selanjutnya seperti yang kita lihat juga bahwa untuk mekanisme seleksi CASN tahun 2023-2024, maka di sini kan untuk yang P3K ini kan kuota 100% itu diberikan formasi khusus non ASN. Artinya di sini formasi khusus non ASN ini diberikan yaitu kepada yang teman-teman masuk dalam database BKN 1,7 juta. Bayangkan kalau misalkan dari instansi perangkat daerah misalkan masih memaksakan diri untuk mengangkat tenaga honorer baru, maka di sini nanti tidak termasuk dalam 1,7 juta ini, maka di sini nanti untuk permasalahan honorer ini sampai kapanpun juga kemungkinan nggak akan bisa selesai ya. Dan upaya pemerintah untuk menuntaskan honorer yang sudah masuk database PKN sebelum Desember 2024, makanya di sini dari seluruh untuk P3K kuota formasi untuk teman-teman tenaga non ASN selanjutnya berdasarkan dari ketersediaan formasi. Kalau misalkan nanti memenuhi lowongan, kita bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kalau misalkan tidak memenuhi lowongan, maka kita sementara akan diangkat menjadi P3K yang paruh waktu ya. Dan untuk P3K penuh waktu dan juga paruh waktu pada dasarnya di sini hampir sama, yaitu sama-sama diangkat oleh PPK, mendapatkan SK dan juga memiliki nomor induk pegawai secara nasional dikelola BKN. Perbedaannya itu hanya pada gaji dan juga pada jam kerjanya teman-teman. Dan selanjutnya kira-kira bagaimanakah kalau misalkan di sini kita posisinya itu sebagai guru honorer atau mungkin juga teknik honorer, atau mungkin kita individu yang bekerja di sekolah-sekolah misalkan. Apakah kita juga terdampak pada surat edaran ini? Kemudian bagaimanakah dampaknya ya terhadap kita yang mungkin belum masuk ke Dapodik teman-teman? Kalau misalkan di sini kita lihat ya, ini adalah untuk di tahun 2024 ini berdasarkan dari usulan rekomendasi Kemdikbudristek dalam upaya penuntasan non ASN di tahun 2024 dan juga berulang kali disampaikan oleh Dirjen GTK dan juga Kemdikbudristek ya, bahwa untuk nantinya pendaftaran P3K guru dan juga tendik yang ada di sekolah, maka di sini nanti tetap akan menggunakan database dari Dapodik dan juga database lulusan PPG Kemdikbudristek ya, untuk nanti melakukan pendaftaran P3K guru tahun 2024. Dan kemungkinan untuk pendaftaran P3K teknis tenaga administrasi sekolah nanti juga akan mengacu pada Dapodik teman-teman. Nah, maka di sini kalau misalkan kita lihat ya surat edaran yang seperti ini nanti dampaknya apa bagi teman-teman yang mungkin berpotensi tidak bisa melakukan pendaftaran P3K guru tahun 2024. Nah, di sini tentunya teman-teman yang terdampak itu adalah sepertinya teman-teman yang sampai saat ini mungkin saja belum masuk di Dapodik. Entah itu kita sudah bekerja lama di instansi sekolah negeri namun kita belum masuk Dapodik, atau mungkin teman-teman dari sekolah swasta yang pindah ke sekolah negeri namun sampai sekarang belum masuk ke Dapodik. Dengan adanya surat edaran ini yang tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer baru dalam bentuk apapun, maka kemungkinan besar teman-teman yang belum masuk Dapodik ini nanti tidak bisa lagi untuk masuk ke Dapodik ya. Sehingga kalau misalkan kita nggak bisa masuk Dapodik, tentunya kita ini nanti tidak bisa untuk melakukan pendaftaran P3K guru tahun 2024. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk dasar kita bisa mendaftar P3K guru 2024 itu adalah kita itu harus masuk ke Dapodik ya. Seperti yang pernah kita sampaikan juga bahwa di sini untuk pengajuan formasi P3K 2024 khususnya untuk yang guru ini kan nanti diutamakan dari THK 2 dulu. Jadi guru honorer yang masuk THK 2, kemudian guru honorer yang masuk dalam database BKN hasil pendataan non ASN, kemudian guru yang tidak terdata di database BKN nanti bisa mendaftar P3K 2024. Baik itu dari lulusan PPG Prajabatan, inilah dasarnya dari lulusan PPG Kemdikbudristek, dan juga guru swasta dan juga guru sekolah negeri yang sudah masuk dalam Dapodik. Jadi nanti yang bisa mendaftar itu adalah dalam kriteria yang ini teman-teman. Dan sebelumnya pada sosialisasi persiapan pengadaan CASN 2024 ini dari BKN dan juga Kemen 4RB telah berulang kali untuk menyampaikan bahwasanya sudah dilarang untuk melakukan perekrutan tenaga honorer baru ya, dikarenakan untuk penataan ASN ini maksimal yaitu bulan Desember 2024.
Di baik itu instansi pemerintah pusat maupun juga daerah ini sudah nggak boleh lagi nih untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer baru. Di sini diminta untuk memberdayakan tenaga honorer yang sudah ada ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum masuk Dapodik, nanti bagaimanakah caranya? Ya kita bisa berupaya nih untuk mendaftar yang formasi CPNS. Karena kalau formasi CPNS ini kan kita tidak terikat pada database BKN ya.